Kalau kita mau mencari Islam yang sebenarnya, carilah yang sekiranya tidak menguntungkan, justru marah dia merugikan. Neng tidak dianggap rugi karena tujuan kita ke akhirat kan, punya pandangan ke akhirat. Ruginya secara akal saja. Secara akal rugi, tapi secara batin sebenarnya nggak ada kerugian. Kita yakin wakul jahku wasakol batilu hina batilakane yauko. Wakul dan katakanlah Muhammad, jal hak datangkanlah para yang hak. Batilu perkara yang batil, ina batil sebenarnya perkara yang salah itu hana yauko akan sirna dengan kebenaran. Di dalam diri kita juga ada yang batil, juga ada yang benar. Nah, maka kita ini orang kuproh, harusnya bertorekoh lah gitu lah ya. Walaupun kita tuh tujuannya jahat, kepengen serakah, kepengen gini-gini. Kalau kita berzikir terus, kita melakukan yang kak, menyampaikan yang kak, mungkin saja sifat yang negatif di dalam diri kita akan sirna dengan zikir itu sendiri. Itu coro bahasa simbolis lainnya dikerui kalau malaikat. Dikerui kalau malaikat. Nah, maka namanya kunci swarga. Wiftahul jannah. Kuncinya apa? Kuncinya yo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak wong Jawa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah lah gitu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan channel Martabat 7 Syatoryah Grobogan. Sebelumnya mohon maaf kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Syatoryah Grobogan. Beberapa waktu yang lalu karena penuh acara di Padepokan, kita tidak melakukan podcast. Berapa kali, ada sekali seminggu seminggu kita tidak melakukan podcast. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari seluruh teman-teman atau pemirsa setia channel Martabat 7. Mungkin malam ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan itu dulu karena saking banyaknya, ada 12 pertanyaan. Baru nanti kita setelah itu kita baru lanjutkan lagi pembahasan tentang bedah buku Kunci Swarga. Jadi untuk malam ini kita khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terangkum. Sudah hampir 2 minggu kita tidak melakukan podcast. Romo Yai, pripun kabare? Baik-baik saja, selalu. Setelah hampir 2 minggu kita vakum karena banyaknya acara, mohon maaf kepada seluruh pemirsa. Malam hari ini ada sekitar 12 pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim kita. Yang pertama itu dari akunnya @nianio th8xg. Izin tanya Mbah Yai, apakah orang yang sudah baiat Thariqah Syatoryah di tempat lain bisa berbaiat Syatoryah Martabat 7 di tempat Mbah Yai atau harus biat ulang? Jadi, ketika sudah biat di tempat lain, ketika mau masuk ke Syatoryah Martabat 7, apakah harus biat lagi? Terus kalau harus biat lagi, bagaimana caranya berbaiat di tempat Mbah Yai? Matur suwun, monggo Romo Yai. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya di dalam hukum kita baiat lagi kepada Thariqah yang sama, itu tidak sanad, itu hukumnya haram. Ya sebenarnya itu sudah satu Thariqah, karena metode yang beda, kemungkinan cara penyampaian kurang jelas, metodenya beda. Nah, lagi pula yang namanya Thariqah itu walaupun satrianya sama, tapi dengan ini kalau Martabat 7 Syatoryah memang dari asalnya kan
Satariyah sendiri dari asalnya itu pembekasan tentang martabat 7 asyatoriyah. Nah, kalau nggak pakai martabat 7, dikiranya hanya 3, hanya 4, itu kan tidak 7 martabat. Martabat 7 itu dalam arti ya 7 hati atau 7 nafsu yang wajib kita basuh, kita sucikan tempat-tempat atau makom-makom itu dengan zikir-zikir. Nah, 7 nafsu ini zikirnya ya 7. Ya maka dari itu, nah di sini tidak boleh biat lagi. Karena apa? Itu karam hukumnya. Tapi apabila mau ikut mengkaji lah di sini, apabila ada baiatan cukup dia makmum di belakangnya, supaya dia tidak dia tahu di dalam baiatan ini dia tahu, dia makmum tahu caranya, kita melakukan karena sudah baiatnya sudah sama-sama satariyah ya. Nah, apabila ingin apa maksudnya ikut serta di sini ya cukup saja makmum. Tapi karena ada zikir yang belum masuk, misalnya tadinya dia zikir hanya 4 atau 5, karena ada zikir yang belum diketahui atau belum dibiat, nah maka kita membiatkan zikir yang belum kita belum dibiatkan oleh mursyidnya yang dahulu. Maka akhirnya kita membiatkan zikir yang belum kita miliki. Nah, maka disempurnakan supaya 7 martabat ini cukup. Nah, maka itu biat lagi nggak apa-apa karena membiatkan zikir yang belum disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi intinya menyempurnakan. Bukannya pindah. Menyempurnakan. Dan maka syaratnya ya kalau ingin ikut biat ya boleh karena biatkan zikir yang belum dibiatkan oleh gurunya. Nah maka kalau kita sudah sama-sama martabat 7 zikir sudah dibiatkan, maka cukup mengkaji saja, kita ikut jamaah apabila ada biatan. Pendalaman. Intinya itu. Maka dari itu boleh saja. Bukan arti kita menginjak sanad. Karena dia ingin meningkatkan. Kemungkinan saja metode yang dilakukan oleh mursyid yang lain itu mungkin saja dia tidak bisa menerima. Karena ya tentang pemahaman sih ya. Kita membentuk pemahaman dan pemandangan. Kalau memang pandangan dan pemahaman tidak bisa menerima, akhirnya bagaimana? Nah, kita boleh-boleh saja. Yang malah justru itu seharusnya ya harus seperti itu. Maka di sini dikemas dengan martabat 7 asyatoriyah karena 7 martabat ini ya 7 langit. Maka di dalam Quran dikatakan walaqad khalaqna fawqakum tsumma taraka wa ma 'anil khalqi ghafilin. Jadi ada 7 langit dan 7 jalan. Sudah kuciptakan 7 jalan atau langit di atasmu, bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaanku. Ya 7 jalan ini kan ya 7 martabat ya. Tingkatan 7, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6 ke 7 yang terakhir itu harus melalui biat. Mungkin saja kalau torekohnya itu enggak dengan dasar martabat 7, mungkin saja ada yang 5, ada yang 4. Jadi setiap satoriyah walaupun namanya satoriyah itu mursyidnya punya metode yang berbeda. Metode yang berbeda. Jadi kadang-kadang tidak pakai martabat. Karena martabat 7 itu jelas 7 makom yang di dalam diri manusia itu pasti ada. 7 itu kan harus dilewati. Iya. Maka tentang pengajian ini, maka di dalam kitab yang namanya Tanazul dan Itarki menerangkan bahkan sesudah Allah itu menciptakan makrokosmos atau jagat gede, lalu menciptakan jagat cilik yaitu manusia. Lah jagat cilik di dalam diri manusia itu juga ada 7 yang wajib disampaikan. Di Baitul Muqdis atau Baitul Muqaddas, nak bahasa Cirebon Bintal Muqaddas itu tidak boleh dirubah. Walaupun tajwidnya mungkin nggak masuk. Terus tarik sampai ke Baitul Makmur. Itu kalau bahasa Cirebon Bintal Makmur. Profesor Bambang tuh pernah melarang. Tidak bisa dirubah. Harus apa adanya. Karena tidak boleh ditajwidkan. Itu barang anyar. Ya harus ada. Ternyata ya memang kalau memang itu disampaikan secara tajwid malah nggak masuk, nggak ada energi yang datang gitu, getaran-getaran dalam dirinya,
gak mantep. Sekarang Baitul Muharram atau Bintal Mukarram. Nah, itu masing-masing ada 7 itu martabat 7. Maka di situ ada martabat 7 itu zikirnya juga 7. Jadi kalau misalnya mau menyempurnakan satoriyahnya atau memperdalam, kalau misalnya mau datang menghadap Romo Yai, monggo-monggo saja intinya. Ya monggo-monggo saja. Silahkan saja. Monggo saja. Karena di sini ada badal wakil, ada yang lewat kalau lewat Batang ya, kita harus bertemu dengan Pak Bambang mau Pak Eko ya. Kalau lewat Semarang ya harus ketemu dengan Pak Loso. Kalau Sukoharjo harus bertemu dengan Pak Walidi. Kalau di Gerobokan sendiri banyak sekali berjumpa dengan Pak Mat atau dengan Pak Dayat, Pak Daman. Nah, kalau di Demak di wilayah Meranggen harus bertemu dengan Kiai Khairun. Nah, kalau di wilayah Bonang atau Moron Demak ya harus berjumpa dengan Kiai Popa di Demak harus berjumpa. Nah, maka kalau belum mengenal itu ya masuk di sini dulu, nanti baru diarahkan ke tempatnya badal wakil dulu biar dikasih keterangan. Nah, syarat-syaratnya yang ngasih keterangan itu ya harus badal wakil, bukan saya. Bukan saya. Ini tata caranya seperti itu. Ya, aturan. Tapi kalau mau datang, misalnya mau nanti di acara biat mau mendalami, monggo silahkan. Monggo silahkan, di sini siap. Tapi apakah harus izin kepada gurunya yang apa atau enggak? Iya, seharusnya izin. Nah, seharusnya izin. Bukan izin, tapi hanya memberitahu. Kan ingin kan ini kalau izin nggak diizini nanti nggak ke sini. Ya. Dengan izin dengan memberitahu beda ya. Ya memberitahu, jangan izin. Memberitahu. Kita berguru di mana saja boleh. Ya. Jadi intinya kalau misalnya mau mendalami tentang satoriyah, tentang martabut 7 yang diajarkan oleh Romo Yai, silahkan datang ke Padepokan, nanti akan diarahkan kepada badal wakilnya Romo Yai, karena beliau-beliau nanti yang akan menjelaskan. Terus misalnya nanti ikut ada acara biat diikutkan, nanti beliau-beliau para badal itulah yang nanti akan memberi petunjuk. Jadi begitu ceritanya. Tapi boleh-boleh saja kalau mau mendalami. Oke, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Ini dari akunnya @kotablitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dan ada rahasia apa Rasulullah tidak diberi wewenang membuka tentang kebenaran Allah atau ajaran makrifat? Jadi pertanyaan ini, kenapa Rasulullah kok tidak diberi wewenang untuk membuka rahasia ilahi? Intinya seperti itu. Rahasia langit kalau bahasanya dulu, Mbah. Pripun, Mbah? Nah, mungkin saja itu sebenarnya enggak. Tapi hanya Kanjeng Nabi itu memilah kemampuan seseorang. Nah, karena dia itu selalu menunjukkan sifat kebasariyae, bukan kebasoriyae. Karena apa? Itu ada bagian sendiri. Seperti Imam Ghazali ya. Saya mendapatkan hadis dari Rasulullah. Itu 2 karung. Yang 1 karung sudah saya siarkan. Tapi apabila yang 1 karung ini saya siarkan, mungkin saja saya disembelih orang. Berarti kan Kanjeng Nabi itu ya mengajarkan, cuman pilih-pilih mana yang mampu. Sebenarnya bukannya itu tidak boleh, tapi mencari kemampuan orang. Jadi diikuti tatarannya. Diikuti tatarannya lah. Maka dari itu kayak Imam Ghazali sendiri mengatakan, saya mendapatkan hadis dari Rasulullah itu 2 karung. Yang 1 karung sudah saya siarkan, tapi namun yang 1 karung apabila aku siarkan, maka saya akan disembelih orang. Itu dalam arti disembelih orang itu maksudnya gimana? Ya dibunuh lah, karena itu. Kenapa, Mbah? Nah, mungkin saja yang 1 karung ini hukumnya kadang-kadang tabrakan dengan hukum yang hadis yang lain. Jadi
antara syariat dengan torekoh itu nanti ada pandangan atau ada hukum yang bertabrakan di situ. Ya bertabrakan seperti halnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya. Kenapa begitu Nabi Musa sudah berjanji ingin berguru tapi kamu harus diam, kenapa? Nah di situ yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini kan selalu bertentangan dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Musa toh ya. Ya selalu bertentangan. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi Khidir itu enggak sama dengan bertabrakan dengan hukumnya Nabi Musa. Cara pandangnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu yang dipandang yang di depan mata. Ya di depan, semua di depan sih. Tapi kalau Nabi Khidir yang dipandang di depan tapi jauh sana. Gitu loh. Artinya apa? Yang dipandang Nabi Musa itu adalah yang terjadi yang sekarang. Besok. Tapi yang dipandang oleh Nabi Khidir itu 10, 20, 30, bahkan sampai ribuan tahun yang akan datang. Dalam arti itu masuk hukum hakikat. Masuk hukum hakikat. Bayi ini kalau nggak saya bunuh, sekaligus saya menolong bayi, mumpung dia masih suci, belum dosa. 2, ini nanti kalau sudah besar, membunuh orang, bahkan kalau nggak ada yang bisa membunuh. Perahu ini kalau nggak saya bocorin, nanti untuk tumpakan raja-raja kafir, misalnya ya. Raja kafir itu raja apa? Itu raja hukum. Raja-raja hukum yang kafir dalam arti apa? Yang munafik-munafik itu digunakan. Lah perahu itu dengan letterliknya ya benar-benar kapal itu. Tapi dengan simbolisnya perahu itu adalah hukum syar'i. Hukum-hukum fikih. Karena orang yang sudah mengkajinya itu memperbalik kata itu kadang-kadang kan yang mula-mula tadinya haram jadi karam dikit. Yang mula jadi karam dikit jadi halal. Jadi malah yang karam itu kadang-kadang nggak ada, semua halal. Ya, tergantung amplopnya. Kadang-kadang juga seperti itu, Mbak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya maka hukum-hukum di dalam hukum agama itu kan ada hukum objek, ada hukum letterlik, ada hukum simbolis. Pada hukum objek itu bagaimana? Nah, tentang penafsiran tentang kiamat. Pada objek itu kan kiamat itu ditafsirkan nanti hancur semua, orang tuh mati bareng. Bukan semuanya bareng. Kata-kata nanti kiamat mati semua itu bukan arti bareng. Nah, akhirnya diambil dengan objek ini, bahkan menafsiri tentang kiamat kubro ini adalah hancur lebur dunia ini semua isinya. Ya yakin semua isinya akan mati semua, itu bukan arti bareng gitu. Oh iya betul. Itu diterima dengan objek. Kalau diterima dengan letterlik memang kiamat diterima dengan letterlik ya kematian seseorang bareng dengan rusain jagat, bencana alam, perang besar, itu letterlik. Tapi yang namanya wilayah dinamakan hukum yang sifatnya simbolis kiamat kubro. Sekarang ini apabila sudah ada yang tidur tidak mimpi itu sudah mengalami kiamat kubro. Gunung nggak ada, lautan nggak ada, istri nggak ada, anak nggak ada, nyawa nggak ada, bang saja sirna nggak ada ini. Berarti secara garis besar Islam sendiri itu di dalam bahasa Quran dan hadis itu ada tiga pandangan itu Mbak. Objek, letterlik, sama simbolis. Tergantung bagaimana kita memahaminya. Tergantung orang yang memahaminya. Nah, menurut jenengan ini sebagai kita umat Islam yang kemudian ingin mendalami Islam, ingin mengetahui Islam yang sebenarnya, langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan, apalagi zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip itu yo menjual agama, walaupun itu halus sekali. Lah kita sebagai generasi muda, generasi milenial sekarang itu kita harus bagaimana, Mbak? Ya, kita meneliti dengan bagaimana kita mencari Islam yang benar, Pak. Itu ya teliti. Pertama kita penangkapan tentang objek. Ramene piye. Kalau memang itu objek itu mungkin saja tabrakan. Tentang menafsirkan kiamat, tentang menafsirkan apapun diambil dengan objek ini, itu kadang-kadang kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal.
Nah, kalau memang ini tidak bisa dicerna dengan akal, maka ya tinggal lari saja yang jauh ya. Terus akhirnya kita melayu ke letter leak yang nyata dalam bagaimana dengan penafsiran itu. Ya betul, kiamat kubro itu adalah rusaing jagat karo wong punjul dari wong siji. Ayo. Dengan bencana alam, dengan bom, dengan pokoknya dengan bencana alam ya. Itu semuanya itu bisa dikatakan rusak jagat dengan rusaing jagat gede dan jagat cilik. Itu termasuk wilayah letter leak dengan yang nyata. Dibuktikan. Nah, tentang kiamat kubro ini tadi, setiap saat, jangankah ribuan tahun, sekarang saja sudah ada yang mengalami yang namanya kiamat kubro. Dengan bahasa simbolis itu tadi. Karena apa? Ya hancurnya dunia seisinya ini. Bukan melalui kalang dan kabut, malah dengan kalang kabut sudah sirna, nggak ada rayo. Termasuk mimpi ya, tidur tidak mimpi itu tadi. Tidak mimpi. Masuk itu puing-puingnya saja sudah nggak ada. Sirna bekas-bekasnya nggak ada, semua sirna. Itu. Nah, kita mencari Islam sebenarnya itu bagaimana lah? Maka syaratnya kita jangan fanatik. Harus banyak nimbang dan ngelimbang. Jadi memperluas pandangan. Memperluas pandangan, diukur sampai di mana. Karena Islam sendiri, kadang-kadang kita menafsirkan Islam itu kan agamaku yang Islam, gitu kan. Itu memang agama Islam dengan nama ini. Tapi si Islam sendiri kan sebelum ada Nabi Adam sudah ada Islam itu ya. Islam yang mana? Kalau agama Islam memang aturan untuk kita selamat. Tapi kalau diatur dengan agamanya, dia bertentangan dengan aturan agama yang namanya munafik. Apakah ya selamat? Ya enggak toh ya. Dia bertentangan dengan agamanya. Dan maka dari itu, walaupun hukumnya dia pinter tahu, tapi dia tidak mempan masuk di wilayah hati. Nah, maka kajinya harus tasawuf, mengenal tasawuf, karena yang namanya fikih itu membakas hukum, yang namanya tasawuf itu adalah membakas nafsu. Membakas nafsu. Nah, maka kalau kita ingin mencari Islam yang sebenarnya bagaimana? Yaitu mencari Islam yang sebenarnya benar-benar yang dia tahu titik apa arti Islam itu sendiri. Bukan arti agama Islam. So, agama Islam sudah barang tentu. Kalau dia mengikuti aturannya, maka dia akan selamat. Karena Islam itu artinya selamat. Nah, maka dari itu kita harus sholat dan sembahyang. Nah, kalau sholat mungkin saja yang mengetahui hanya orang-orang Islam, agama Islam. Tapi kalau sembahyang itu semua agama yang sifatnya Islam, itu juga mengetahui harus sembahyang. Sembahyang dalam hakikatnya bagaimana? Sembahyang itu hakikatnya adalah jujur. Kalau kita jujur, mungkin saja kita adalah selamat. Terus begini, Mbah. Kita selaku salik torekos atau ya, karena kadang-kadang yang dibahas kan bukan hukum, terus yang dibahas adalah hati, bagaimana kita mengenal nafsu, terus cara supaya kita itu tidak terjebak atau kita bisa melangkah dari wilayah hukum untuk melangkah ke wilayah hati. Soalnya kadang-kadang begini, rumangsane itu kita sudah mengikuti kata hati. Tapi ternyata itu kita hanya mengikuti nafsu. Nah, terus cara mendeteksi atau supaya kita tidak terjebak di situ itu langkah awalnya bagi seorang salik itu kedah pripun, Mbah? Nah, maka dari itu tembung kata lain ada yang mengatakan dari mana datangnya lintah ya. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah dari Allah turun ke hati. Nah, maka orang Islam mengatakan bahkan di situ kulbu mu'minina baitullah. Hatinya orang mukmin dalam Gusti Allah. Karena apa? Datangnya perintah dari Sang Maha itu di lubuk hati yang dalam. Nah, perintah sendiri ada 4. Antaranya itu perintah Gusti Allah, perintah malaikat, perintah nafsu, perintah setan itu semua di dalam hati. Karena perintah itu yang namanya kotir, krentek. Atau krentek atau kotir itu ada 4. Kotir ilahi itu perintah dari Gusti Allah.
mungkin saja kalau bagi orang awam tidak bisa menerima. Nggih. Nah, perintah Gusti Allah itu kalau kita lakukan mesti melanggar hukum kadang-kadang, seperti Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya. Iya kan? Nggih. Itu melanggar hukum. Wong anak lah ngingoni ribut lah ngono apa kok kon beleh lah ya. Mungkin saja enggak mampu saya. Enggak mampu. Anakku kok lihat. Teng mriku. Nah, sekarang perintah dari malakut atau sang malaikat sendiri. Malah perintah dari Allah itu kalau kita cerna dengan akal dan pikiran itu merugikan. Merugikan. Nggih. Dicerna akal pikiran. Sekarang perintah dari malakut juga gak ada untungnya. Karena perintah dari malakut itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf diperintahkan untuk benar. Melakukan kebenaran. Okay. Untuk menata akidah akhlak yang mulia, jadi dalam hukum agama yang benar. Benar maupun syariat, benar maupun mungkin torekoh. Okay. Nah sekarang, nahi mungkar. Wah, nahi mungkar ini makan hati biasanya ya. Okay. Kalau kita melakukan yang benar, ini puasa Ramadan nanti akan datang. Pak, mari berpuasa. Oh, nggih monggo. Nggih ya. Pak, monggo sholat. Oh, nggih monggo. Ini kalau kita ajakan perkara yang benar. Tapi kalau kita menyegah kemauan orang lain, Pak, jangan minum. Apalagi ini bulan puasa. Itu yang kamu minum itu haram, Pak. Nggih. Wah, ini dibalik botolnya, tadinya jadi balik. Nah, ini kan makan hati. Makan hati. Jadi kita melakukan kebaikan dengan menyegah kemungkaran. Makan hati itu lebih menyegah kemungkaran. Sudah yang dicegah namanya rencana dan orang itu dicegah kemauannya, akhirnya nentang kita kan. Oh suci-suci dhewe. Iya. Apalagi wong Jawa, wong tua, Pak itu haram. Bajingan kamu tuh uyuh saya. Biasanya ngono ku ya. Nggih. Lah iya. Nggih. Uyuhku. Nggih. Mbah, itu sak temene jenengan niku percaya karo Nagadina tengetan kajaran agama mboten enten. Iki ngerti apa ngono. Mbahku mbiyen ngono kuwi. Nggih. Padahal itu syirik juga kan. Nggih. Percaya kepada kiblat lor kidul nujum lah. Nujum. Rabi ngalor ngetan gak entuk wah mlakune gak penak. Sing rada gak penak ki sapa wong sing ora penak awake dhewe wong dalane dicor padha. Lah iya. Nggih. Ya ali ka. Ali kan dicegah aja rabi ngalor ngetan le. Ning wong kae pinter. Mbak, kula mboten ngalor ngetan, Pak. Kula mandeg teng Timoro. Kula ajeng mandeg Timoro, Bathara kula kersane teng loretan kula. Lah nek kula mengke ngalor ngetan mboten sida rabi lah ya ngoten. Oh, li iki ra kena ngetan sing kandha ra kena ngetan sapa? Ajane Kanjeng Nabi gek eneng ra ya ngono. Anak anu, ki Nagadina lagi ana kidul. Nagadina ana kidul. Anu Mbah Nagadina dipatoki Mbah Nur kae dikencang ra apa-apa. Lagi jak ngopi. Jak ngopi Mbah Nur Nagadinane ya. Ya, mungkin saja nih yo. Mbah tuwa wong awake dhewe wong Jawa, mesti ngono kuwi. Awake dhewe wong Jawa lah mangka dari itu mari kita dadi wong Islam Jawa, aja Jawa Islam. Islam Jawa ki artine piye? Islam dijawabake dengan pengetahuan bahasa Jawa. Kalau memang kita sudah tahu kitabnya ya kita akui lah ya. Yang enggak diajarkan oleh kitab dan dasar sunatullah, tegese Quran sunatul Rasul. Tegese hadis. Nah ning Qur'ane karo hadise gek neng ya rasa dilakoni wong iki kita umat Islam lah ya ngono. Nggih. Lah engko jenenge yo melanggar surat anu to ya qul ya ayyuhal kafirun la budu mata budun. Sembahlah Tuhanmu, aku sembah Tuhanku ra yo. Aku tidak akan nyembah Tuhanmu, kamu pun tidak akan nyembah Tuhanku. Lah ngono ya. Nah kowe percaya ngono lha monggo. Apa? Walaupun wong tua saudara batasi lakum dinukum waliyadin. Lho kok ngono, Pak? Iya. Wah, niku padha-padha syahadatnya wong syahadatnya blobor sih, ngono lho. Rukun Islam rukun iman ditambahi ngalor ngetan barang ra ngono. Jadi pitu to wi? Nggih. Jadi punjul ya. Ono Nagadina wonten dina nakasasi dan sebagainya. Ini namanya nujum. Ini juga kalau dikatakan juga syirik juga. Nggih. Bahkan itu juga yang dinamakan bid'ah
artinya apa putus. Nggih. Nang Kanjeng Nabi ge eneng sih kata-kata kuwi ra yo ngono. Nggih. Karena kita patuh pada agama kita itu namanya orang iman. Nah, maka dari itu semua itu kita bakas. Nah, sebaiknya apa? Ya kita Islam Jawa, walaupun kita Islam tapi budayanya tetap Jawa. Ngomongnya yo Jawa. Orang dadak, ayo li salat. Ayo do sembahyang, ra yo padha wae to yo. Sami mawon. Sami mawon. Terus sebagian dados pripun nggih? Kadang-kadang kan perintah nafsu sendiri juga kelihatan baik. Kados pernah jenengan ngendika itu bahwasanya kadang-kadang nafsu ki wani melarat gila hormat. Itu salah satu contohnya. Terus untuk menghindari yang seperti itu kita sebagai seorang salik karena kita larinya bukan lagi ke hukum. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kadang-kadang soalnya begini, seorang mursyid memberikan wejangan kepada saliknya, itu setiap salik pasti punya pandangan masing-masing. Nah, untuk bisa supaya apa ya salik itu memahami bagaimana wejangan atau ngendikane dari mursyidnya itu dengan cara apa, Mbah? Ya, selalu dengan selalu bertanya. Minta bimbingan ta yo ngoten. Minta bimbingan. Itu pembekasan tentang apa itu tadi? Perintah dari malakut ya. Perintah dari malaikat itu sendiri itu tadi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mungkin saja dengan khotir dari sang malakut ini sendiri selalu kita ternak akal dan pikiran merugikan. Nah, kita selalu berlaku benar. Kok berlaku benar sing piye? Saiki di kebutuhan utang bank juga bener. Iya toh ya. Iya. Kok saiki dicikuk dengan langkai wae. Utang bank ana sing janji nganggo apa? Sing jenenge apa, Mbak? Musim, sing musime piye? Musiman. Lah, ya musiman piye sih karepe sih? 6 bulan itu biasanya, Mbak. 6 bulan. Nggih. Aku sanggup 6 bulan. Dia yakin umurnya sampai 6 bulan. Nggih. Kalau dia mengatakan, aku yakin umurku sampai 6 bulan, itu sudah syirik loh. Nanti kalau belum 6 bulan, bukankah dia mati ninggal utang? Dan mati ninggal utang itu hukum agama bagaimana? Oh iya. Nah, itu saja. Itu dicari secara hukum saja ya, secara hukum saja. Ini kalau kita melakukan kebenaran, mungkin saja nggak berani utang. Nggih. Karena ada janji itu sendiri. Nggih. Iya kan? Nggih. Apakah umur kita sampai di situ? Kalau kita meyakini sampai, itu namanya sudah disi kerso hukumnya syirik. Nggih. Siku karo Jawata. Siku dening Jawata. Nah, siku jeroto kena sikut ya. Disikut. Ini sudah syirik. Sudah meyakini bahkan di situ lah. Maka dari itu satu langkah saja zaman sekarang, zamannya utang bank saja, itu secara hukum yang benar nggak boleh. Kalau kita tahu lebih dalam. Iya. Dalam cerita Kanjeng Nabi ada salah satu sahabat yang meninggal. Lalu terus anaknya ini sampai dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon bapak saya meninggal minta disolati. Saya mohon Rasulullah yang nyolati. Nggih. Apa kata Rasulullah? Saya mau nyolati bapakmu tapi harus utangnya dilunasi dulu. Itu kan? Nggih. Berarti itu dengan simbolisnya Nggih. berarti Kanjeng Nabi itu melarang utang. Utang sebagian dari batin neraka. Tapi ini saya sampaikan di luar ya dibelehong aku loh. Nggih. Dibeleh. Larinya ke larinya bukan ke hukum lagi. Ke hukum lagi. Lah, maka ini tentang hukum loh ya. Yeah. Ini tentang kebenaran. Apa meneh kemungkarot. Apa meneh kemungkarot. Yang namanya kita utang kepada lingkungan yang anaknya duit 10%-nya apa 50%-nya aku juga nggak ngerti ya. Mungkin ini yang utang dengan yang ngutang ke hukumnya podo jenenge rentenir ya orang nulung tapi mentung. Padahal kadang-kadang alasannya apa, Mbak? Ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan ya. Biasanya alasannya seperti ya itu. Memang iblis itu kayak apa-apa sepakatan kalau Gusti Allah. Nggo wong siji, izin siji lah ya. Ngono lho. Gini, Mbak, saya pernah ingat waktu kemarin itu di mana waktu kemarin peringatan waktu wayang. Itu dalangnya ngendika ngeten. Jujur ki nek loro. Sing siji jujur sing membunuh karo yang tidak membunuh niku maksudnya pripun itu? Ya. Jujur yang membunuh dan yang tidak membunuh itu ya
jujur yang membunuh itu bagaimana? Loh. Nggih. Jujur yang membunuh itu sifatnya ya seperti orang utang selang. Ya sapa aku jujur Pak, kowe utang nggonku kena, tapi ya kuwi 10%. Iya kan? Aku jujur. Nggih. Nah gak gelem semono, ya ora lah. Oh nggih, nggih. Saiki tentang apa jenenge nyelang duit dingai jaminan apa jenenge? Menggade. Nggih, gade. Aku gelem gade. Tak gade motormu. Tak ngetir seharga 7 juta ini. Nggih. Lah, mbok gadekan aku tak arepi 2 juta. Nggih. Tapi janji sebulan kamu enggak apa jenenge? Enggak bisa bayar. Enggak bisa bayar perjanjian itu. Sudah tidak bisa ditebus. Itu jadi motor saya. Saya jujur saja tuh. Itu jujur itu. Itu juga jujur. Jujur. Lah menurut pandangan Islam seperti itu gimana? Lah, itu ya jujur membunuh itu tadi. Jadi kata jujur sendiri ini ku maknanya dalam. Dalam. Terus kalau menurut apa ya? Menurut jenengan tentang jujur itu yang kira-kira jujur sing selametke niku yang seperti apa to, Mbah? Kasih contoh sedikit mawon. Ya. Jujur yang menyelamatkan itu ya sesuai dengan aturan agama. Nggih. Dengan aturan ini agama saya. Kalau gitu agama saya melarang. Jujur saja, saya nggak mau kalau seperti itu. Lah kan jujur kan dia. Oh nggih. Bagaimanapun kalau saya suruh tambang ya nggak mau. Karena apa? Itu saya sudah menggadaikan jiwa saya kok orang. Bahkan menggadaikan agama saya, keyakinan saya kalau musiman setengah tahun, saya sudah meyakini umur saya sampai di 6 bulan ya. Okay. 6 bulan itu saya sudah jujur saja, itu sudah syirik kok. Dari pandangan saya sudah syirik, saya jujur saja itulah ya. Ini kan sifatnya jujur membangun ya, dengan agama. Dasarnya agama. Nah, secara agama, jujur saya agama saya tidak membolehkan. Mengizinkan. Agama saya tidak memperbolehkan. Dasarnya adalah agama. Nggih, nggih. Soalnya kadang-kadang ya penuh dengan alasan ini. Iya. Oke, kita ke lanjut. Ya itu tadi kan belum rampung. Oh nggih, tentang apa? Kotir nafsihi. Nggih, kotir nafsihi, nggih. Ya kotir nafsihi ya jujur juga. Nggih. Dengan aturan agama sudah bagus. Dengan perintah nafsu itu adalah nafsi itu kan nafsi kan awak-awak. Berarti zate awak yang namanya hawa. Sekarang di sebelah saya itu ada bangun masjid. Saya punya sapi 2 atau 4 ya. Punya sapi 4. Yang 2 itu saya ikhlaskan untuk membantu itu masjid. Tapi dengan tujuan supaya orang itu menganggap saya, menganggap saya itu sebagai saya adalah dermawan, orang ahli ikhlas dan sebagainya itu tadi supaya dia disanjung orang. Itu agama itu memperboleh, itu sudah diterima bagus itu. Secara hukum boleh. Secara hukum itu boleh. Tapi dengan tujuan yang syirik itu kan nuruti nafsu, dia itu supaya disanjung orang. Itu namanya ria. Nah, maka dari itu di sini dari pandangan Allah itu kosong, nggak ada nilainya. Karena apa? Nafsu di mana saja minta bagian. Berarti dia tuh berani melarat tapi gila hormat. Intoe opo? Ya hanya dihormati orang itu saja intoe. Nanti di akhirat kopong nggak ada isinya. Walaupun itu aku ikhlas. Walaupun aku ikhlas. Biasanya ngoten niku, Mbah. Aku ikhlas. Is demi masjid ki. Nah niku. Dadi demit. Ya, yang namanya perintah seton itu sama sekali nggak ada baiknya gitu saja. Nah, sekarang nafsu itu kotir itu dibelah jadi 2. Des. Des. Antara yang kotir dari ilahi dan malakut itu adalah nafsu keilahiyah. Nah, yang nafsihi dan seton adalah nafsu setoniyah. Barang siapa hidupnya mengikuti nafsu keilahiyah, maka matinya nanti akan husnul khotimah. Tapi apabila dia mengikuti perintah dari kotir nafsi dan seton ini tadi, itu adalah nafsu seton, itu nanti matinya akan su'ul khotimah. Terus dibelah jadi 2 antaranya yang positif dan yang negatif.
Terus ketika kita kembali ke Mbah, cerita tentang pewayangan, di sana ada tokoh yang namanya Sengkuni dan Kresna. Iya. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan belahan nafsu ini tadi, Mbah? Ya, memang ada. Oh, memang itu ada membentuk karakter. Sengkuni dan Kresna itu sebenarnya ya membaca watak orang ya. Jadi Sengkuni itu juga julik. Sengkuni itu julik dengan apa ya? Cara dia berpolitik, cara dia mengolah tentang kepolitikan ini tadi juga itu juga hebat. Terus Kresna juga hebat. Maka tokoh dua ini antara tokoh positif dan negatif. Lah maka dengan Bathara Kresna, Kresna ini tokoh memelihara, jiwa yang memelihara, karena dia kedunungan yang namanya Sang Wisnu. Sang Yang Wisnu. Maka Sang Yang Wisnu itu adalah jiwa membangun dan jiwa memelihara. Maka dengan kata simbolis, apabila Sang Kresna itu kelepasan dengan Sang Wisnu, dia juga tega dengan Pandhawa. Dia tega dengan Pandhawa, ingin menghilangkan Pandhawa, maka dia Triwikromo jadi gunung, jadi buta sak gunung Anaang. Itu dalam arti murka, emosional. Dia tidak terkontrol. Nah, Sang Yang Wisnu itu apa? Maka Sang Yang Wisnu itu kalau di dalam Islam itu adalah Nurun Muhammad. Lah maka Sang Bathara Kresna dinamakan raja. Raja ini apa? Orang yang bisa menguasai hukum agama. Itu raja. Lah maka orang yang bisa menguasai hukum agama digambarkan raja. Lah maka Kresna sendiri itu adalah Nalendra Hanetra Sewu. Artinya apa? Nalendra ki raja, Hanetra itu adalah mata atau pandangan, Sewu adalah 1000. Dia sangat berpengalaman dengan hukum agama gitu loh. Luas pandangannya. Luas pandangannya. Entah itu agama Hindu, Buddha, Katolik maupun Islam. Nah, seperti Sengkuni sendiri yo paham soal agama. Karena dia tuh koncone Pendhita Durna kok. Bapakne Gondel. Iya kan? Jadi tentang Sengkuni sendiri tahu benar atau salah. Cerdik. Imbang dengan Bathara Kresna. Karena yang Sengkuni ini larinya kepada yang negatif. Yang Kresna namanya larinya kepada yang positif. Maka kayak Sengkuni sendiri ya tidak pernah marah. Dia tidak pernah marah, hanya tertawa. Itu dinamakan apa ya? Delul. Dipitnah ya ora nesu, diopo ora nesu, karena dia itu ya penuh dengan kesabaran karena pokilnya itu. Maka orang itu kalau dia tuh mengikuti emosi saat merusak. Karena orang emosi itu mudah tertangkap oleh rahasianya tertangkap oleh musuh. Kuda-kudanya lemah. Kuda-kudanya lemah. Karena orang emosi itu akan kelihatan kerahasiaannya. Nah, maka antara Kresna dan Sengkuni itu sebenarnya sama cerdiknya, sama julike. Nah, ini politik yang kotor, ini politik yang bagus. Politik yang bagus untuk menyelamatkan umat namanya diplomat. Yang politik yang kotor itu adalah politik untuk mencari kemenangan sendiri dan sebagainya. Dipenuhi dengan ambisi. Itu adalah, nah, Sengkuni itu dalam cerita pewayangan itu dunia cerita. Dunia cerita. Tapi di dunia nyata ini itu penuh dengan apa itu? Duplikatnya. Karena di dalam rombongan ini juga ada Sengkuninya kali. Yang mencari keuntungan di mana saja rombongan pembentukan organisasi tetap ada Sengkuninya. Di setiap kelompok. Setiap kelompok pasti ada. Tapi juga ada Kresnanya gitu loh. Maka harus saling tatapan. Ya itu digambarkan seperti itulah. Maka gambar orang munafik itu ya seperti Sengkuni itu. Dia tahu karena kancane kiai kok ndak ngono. Lah Pendhita Durna kiai to ya. Kancane kiai, wakne gondel ki artinya apa jane yo bicara apa saja.
Piye kane gondel ya kena halal iku. Yang penting tujuannya anu. Lah mula di mana ada ulama. Nggih. Kalau dia banyak pamrih dengan seperti Pendeta Durna itu gampang digulingkan oleh sengkuni-sengkuni duplikat. Setiap di kantor, setiap di apa, Pemerintahan dan Agama itu yang ditakutkan itu yo kiai di blok Pak apa? Duplikat juga sengkuni Duplikat. Kembarannya sengkuni, Pak. Fotokopinya sengkuni. Nah, maka dari itu disitulah cara kita mencari Islam yang benar, yang intisarinya. Okay. Kalau kita mencari Islam yang sebenarnya dengan kotir-kotir ilahi dan malakut, itu ternyata saja tidak menguntungkan. Kalau kita mau mencari Islam yang sebenarnya, carilah yang sekiranya tidak menguntungkan, justru marah dia merugikan. Neng tidak dianggap rugi karena tujuan kita ke akhirat kan, punya pandangan ke akhirat. Ruginya secara akal saja. Secara akal rugi, tapi secara batin sebenarnya nggak ada kerugian. Kita yakin wakul jahku wasakol batilu hina batilakane yauko. Wakul dan katakanlah Muhammad jal hak datangkanlah para yang hak. Batilu perkara yang batil, ina batil sebenarnya perkara yang salah itu hana yauko akan sirna dengan kebenaran. Di dalam diri kita juga ada yang batil, juga ada yang benar. Nah, maka kita ini orang kuproh, harusnya bertorekoh lah gitu lah ya. Walaupun kita tuh tujuannya jahat, kepengen serakah, kepengen gini-gini. Kalau kita berzikir terus, kita melakukan yang kak, menyampaikan yang kak, mungkin saja sifat yang negatif di dalam diri kita akan sirna dengan zikir itu sendiri. Itu coro bahasa simbolis lainnya dikerui kalau malaikat. Dikerui kalau malaikat. Nah, maka namanya kunci swarga. Wiftahul janah. Kuncinya apa? Kuncinya ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak wong Jawa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nggih. Oke.